Oke, balik lagi di channel Jesse Sport. Jadi kita akan ngebahas ini cincin laras yang dari bahan karet. Kenapa dari bahan karet gitu ya? Jadi kemarin itu saya ada orderan satu senapan hunting pro, itu disetting sampai sampai cakep lah ya. Jadi kemarin tuh dia pakai larasnya 70 cm, itu agak susah juga nyarinya kemarin 70 cm. Nah, laras itu semakin panjang itu efek getarnya semakin tinggi gitu. Nah, salah satu solusinya itu dengan menggunakan peredam yang berat satu itu. Cuma dia nggak mau pakai peredam yang berat gitu, karena bawahnya nggak enak. Udah berat, panjang, bulakan gitu, waduh, nggak enak banget. Jadi dia mau pakainya peredam yang ringan lah. Kalau peredam ringan itu untuk ngurangin getarannya kurang gitu ya. Jadi beban di ujung sama kayak kalau kalian lihat motor-motor itu, ada yang di handle-nya itu ada tutup dop handle-nya itu ya. Kenapa dari besi dan kenapa berat? Karena memang itu buat ngurangin getaran. Jadi kalau kalau nggak pakai itu, perjalanan jauh itu pegel tangannya. Karena nanti getarannya berasanya di kita berapa kilometer tuh tangan baru berasa capek. Nah, ngurangin getaran itu dengan dipasangnya pemberat dan plus ada karetnya kan, dari pabrikan itu seperti itu. Nah, sama di laras juga. Laras itu kan semakin ke ujung dia menyalurkan getarannya semakin besar, kayak di garpu tala itu ya. Di ujungnya itu getarannya itu dari ujung, terus dari pangkal ke ujung gitu ya. Nanti di ujung dia baru kencang itu dang 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 dang. Nah, kalau di ujung garpu tala itu dikasih pemberat plus dikasih karet, itu enggak ting, kita pegang aja tep udah berhenti gitu ya getarannya. Sama seperti laras, makanya laras 70 tanpa menggunakan cincin agak susah. Untuk dapat akurasi yang cakep itu agak susah. Orangnya pakai cincin bawaannya yang dural itu nggak mau karena katanya tampilannya kurang cakep gitu. Terus dia nggak mau ngelukain tabung karena tabung karbon itu kan kalau kita pakai cincin yang dural terus kita kencengin lama, begitu dibuka dia ngecap gitu, ngecap. Padahal kita kasih pelindung aja, asal kita kencenginnya pakai perasaan ya nggak apa-apa. Cuma kan orang kan biasanya kalau dikencengin ya udah kenceng banget gitu. Nah, akhirnya solusinya saya buatin gitu ya. Pertama yang plastik masih kurang oke ya. Terus kita coba pakai yang ini, yang bahan karet ini, di akurasinya juga oke. Nah, terus kenapa tebel gitu ya? Karena kita coba cetak yang ukurannya 1 cm itu kurang ngeredam getaran ya. Terus kita coba di 2 cm juga udah mulai mending tuh, bukan kurang ya, udah mulai mending. Nah, kita coba cetak yang ini 3 cm, 3 cm baru oke kemarin. Kok bisa makanya susah ya kalau diomongin, memang harus dipraktekin gitu ya. Kalau kalian yang mau tahu prakteknya, main aja ke sini, karena di sini hampir tiap hari nyeting senapan gitu ya. Dalamnya ini berongga ya kawan, ini dalamnya berongga. Jadi berongga ini kalau dibikin solid full padat bisa banget. Ini berongga kayak gini gitu ya. Jadi yang bisa ngurangin getarannya itu ada di sini nih, di pori-pori ininya dia buat ngeredamnya di sini gitu. Di sini dia berongga nih gitu. Dipakainya kemarin setelah dites juga oke. Dan ini juga salah satu faktor yang mendukung gitu. Kenapa? Kalau di senapan impor itu ada yang sudah ada water pass-nya gitu ya. Jadi saat kita nembak lurus gitu gini, sama kita miring kayak gini, itu perkenaannya beda. Untuk di jarak 50 itu kerasa banget. Karena di teleskop digital itu ada giroskopnya ya, atau untuk ngebaca ke sudut kemiringannya gitu ya. Nanti kalau
saat sudut kemiringannya di 0 dengan sudut kemiringannya gitu ya di berapa derajat, 30 derajat atau 25 derajat, itu perkenaannya pasti beda. Nah, oke, gimana sih penampilannya gini ya saat dipasang gitu ya modelnya. Oke, coba kita pasangin di unit senapannya ya. Oke, ini unit senapannya. Kalau ini panjangnya kurang lebih 65 cm. Bayangin ini udah panjang banget tanpa pakai cincin gitu ya. Tanpa pakai cincin nanti ini kayak gini nih. Ya, kalau ditekan tuh ya. Jadi ini kenapa nggak mau pakai yang dural, karena ininya dia nggak mau sampai lecet gitu. Makanya kita cetakin pakai ini dan kita hitung juga ini kira-kira akurasinya gimana gitu ya. Jadi kita pelajarin dulu dari cetak kayak tadi saya jelasin, dari pendek ke menengah sampai yang panjang gitu ya. Dan kita coba pasang. Oh ya, untuk posisinya itu beda ya. Ini yang di belakang, ini yang depan ya. Nah kayak gitu tuh dipasangnya sampai sepresisi itu gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini udah enak tuh, tekan dia nggak bakal goyang. Karena getaran tuh gini kan dari sini kan kecil ya, nanti tambah ujung kan tambah besar gitu ya. Karena itu laras 70 cm, panjang banget kan. Orangnya nggak mau pakai peredam yang berat, mau pakainya ringan, dan nggak mau pakai cincin yang dural yang kecil gitu ya. Jadi kalau pakai yang model gini karet dengan ukuran yang tipis itu masih kurang redam juga, dan tampilannya juga kurang gitu ya, kurang bagus. Sebenarnya kalau mau dibikin panjang bisa, terus dibikin dia motif plus ditambahin rel itu aksesoris, bisa juga. Nah itu sedikit pengalaman, informasi saya share ke teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita bareng-bareng sama-sama belajar. Jadi belajar itu enggak mesti harus dari pendidikan formal aja ya. Sama-sama kita ngobrol, teman juga belajar. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Oke, nanti kita lanjut ke video berikutnya ya.